perasaannya nih, Dreamers? Sudah melewati seleksi TBS, sebentar lagi akan mengikuti seleksi substansi. Boleh dong Dreamers ditulis di kolom chat bagaimana perasaannya, saya penasaran nih. Yang sudah hadir ini ada kurang lebih 70-an orang pada sore hari ini, perasaannya bagaimana? Boleh dong ditulis di kolom chat Dreamers? Oke, belum ada nih yang tulis. Apakah semuanya gugup atau sudah siap banget nih untuk ikut seleksi substansi? Oke, ada Kak Selina, harap-harap cemas. Ada Kak Siva, deg-degan sehabis lihat jadwal. Oh my God. Ada Kak Ratu, bahagia campur deg-degan. Terus Kak Karlani, shake, shake, shock. Oke, semoga perasaan campur aduknya ini yang masih shake, shock ini setelah ikut MA Talk Session bisa lebih siap untuk ikut seleksi substansi LPDP 2024. Oke, terima kasih banyak yang Dreamers untuk partisipasinya pada sore menjelang malam kali ini. Sebelum kita masuk, saya punya pantun nih, tapi saya mau minta kesediaan Dreamers untuk kasih cakepnya, supaya pantun saya ini bisa wow. Sepakat? Apakah semua sepakat untuk kasih cakepnya ini? Sepakat, Mana Kak. nih suara sepakat? Oke. Oke. Pakat, Kak. Pergi ke hutan mencari rotan. Cakep. Oke. Rotan dijual di pasar lama. Cakep. MA Talk Session kita mulai dengan senyuman. Semoga Cakep. bermanfaat untuk Dreamers semua. Boleh dong kasih reaction tepuk tangannya Dreamers. Saya senang nih udah nyiapin pantun untuk Cakep. semua. Oke, luar biasa sekali ya semangatnya. Saya melihat wajah-wajah yang semangat nih dari Dreamers semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Baik, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Fitri Ayuningsi dari Divisi Event Manajemen di Mimpi Anak Timur. Dan pada acara malam ini saya akan menemani Dreamers semua dari awal sampai acara selesai nanti. Dan kami, Mimpi Anak Timur, juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada keempat media partner yang sudah sama-sama dengan Mimpi Anak Timur menyukseskan MAT Talk Session malam hari ini. Yang pertama ada Mata Garuda Maluku Utara. Mata Garuda Maluku Utara ini merupakan ikatan alumni penerima beasiswa LPDP Maluku Utara dan berfungsi sebagai pusat kontribusi para anggotanya dalam pembangunan Indonesia sebagai wujud dharma bakti atas ilmu dan jiwa kepemimpinannya untuk Indonesia. Lalu ada Academic Center. Academic Center ini merupakan komunitas yang berfokuskan dalam pengembangan English skill dan pendampingan LPDP scholarship. Lalu yang ketiga ada Siger Education yang merupakan lembaga yang fokus pada pendidikan dan pengembangan potensi diri dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Siger atau Scholarship Hunter Generation adalah komunitas yang dibentuk untuk mewadahi para pejuang beasiswa dalam meraih pendidikan yang tinggi. Dan yang keempat, ada Beasiswa Timur yang merupakan komunitas dengan inisiatif berbagai informasi, sharing, dan kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas baik relawan maupun anak muda. Dan juga adanya pendampingan beasiswa seperti CCI, ELTA, BPI, dan juga LPDP. Boleh dong Dreamers kita kasih reaction tepuk tangan untuk keempat media partner ini yang sudah mendukung Mimpi Anak Timur menyukseskan MAT Talk Session pada malam hari ini. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan opening speech dari PIC MAT Talk Session malam hari ini. Ada Kak Iksan Nau. Kepada Kak Iksan, saya silakan. Terima kasih buat Kak Fitri yang sudah menjadi MC kita pada sore hari ini. Selamat sore Dreamer semua. Kemudian selamat sore buat kedua narasumber kita pada sore hari ini. Salam kenal buat kita semua. Senang sekali sore hari ini dengan semangat dan antusias Dreamer sekalian yang sudah mencapai kurang lebih 80 partisipan yang pastinya teman-teman semua sangat antusias dengan kelas kita pada sore hari ini.
Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada dreamer sekalian yang lolos pada tes bakat skolastik kemarin. Tentu saja sekarang ini dreamer sekalian bisa selangkah lagi untuk menjadi LPDP. Oleh karena itu pada sore hari ini kita akan belajar Peter dengan di mana? narasumber keren, yaitu ada Kak Di Anas semua. Rowa atau yang sering disapa Kak Desi. Peter di mana? Mohon maaf, ada bocor. Peter. Sebentar ya. Di mana lagi kak? Oke, saya lanjut. Pada sore hari ini kita akan belajar dengan kedua narasumber kita, yaitu ada Kak Anastasia Kroa atau yang sering disapa Kak Tesi. Nah, Kak Tesi ini merupakan calon penerima beasiswa BED 1 2024 dengan kampus tujuan Politecnico di Milano, jurusan Environmental and Land Planning Engineering. Wah, keren sekali nih Kak Tesi ini. Kemudian ada narasumber kedua kita juga tidak kalah keren, ada Kak Amran Tanisib yang merupakan di LPDP Master of Public Health di Universitas Indonesia. Kami dari Mimpi Anak Timur ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita yang sudah meluangkan waktu dan pikirannya untuk berbagi bersama Dreamers pada sore hari ini. Yang kedua, kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Dreamers sekalian yang sudah sangat setia mengikuti program-program yang sudah diadakan oleh Mimpi Anak Timur sebelumnya. Kami dari Mimpi Anak Timur sebagai komunitas sukarela sangat mengapresiasi teman-teman semua yang sudah hadir pada sore hari ini dan mau belajar bersama kami. Dan kami sangat berharap semoga kegiatan MAT Talk Session 1 ini bisa menjadi masukan yang positif bagi teman-teman semua yang akan menghadapi seleksi substansi ke depannya. Dan kami berharap teman-teman semua yang sudah hadir pada sore hari ini bisa mengajak teman-teman lain, kerabat, keluarga, ataupun pasangan yang saat ini mungkin membutuhkan pendampingan atau masukan terkait seleksi substansi ini. Kita ajak sebanyak-banyaknya mereka, sehingga bukan hanya kita sendiri yang bisa bertumbuh dan punya potensi untuk lolos tes substansi nanti, tapi kita juga bisa mengajak orang lain supaya semakin banyak anak timur yang bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Kemudian kami juga dari Mimpi Anak Timur sedang menyelenggarakan mock-up interview untuk dreamer sekalian yang ingin mempersiapkan diri lebih prepare, bisa mendaftar segera karena hari ini batas pendaftarannya. Untuk informasi selengkapnya ada di sosial media Mimpi Anak Timur. Untuk itu saya tidak berlama-lama lagi dan saya mengucapkan semoga kegiatan sore hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan semoga teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan sore hari ini Selma untuk kurang Selma. bertanya sebanyak-banyaknya Sementara join kepada meeting dulu. kedua narasumber kita. Ambil sebanyak-banyaknya ilmu dari mereka. Mungkin saja saat ini teman-teman yang menjadi peserta, tapi di batch berikutnya teman-teman yang akan menjadi narasumber. Mungkin itu saja dari saya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada tim kerja Mimpi Anak Timur yang sudah menyelenggarakan kegiatan sore hari ini. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar sampai selesai. Sukses buat semuanya. Terima kasih dan selamat sore. Baik, terima kasih Kak Iksan. Boleh dong Dreamers kita kasih reaction tepuk tangannya juga untuk Kak Iksan selaku PIC MAT Talk Session malam hari ini yang tadi sudah banyak kasih pesan-pesan nih untuk Dreamer semua yang akan menghadapi seleksi substansi. Semoga tadi pesan-pesan dari Kak Iksan bisa menambah motivasi kita semua dalam seleksi substansi yang akan datang. Baik Dreamers, untuk kelancaran kegiatan kita pada malam hari ini, saya izin untuk membacakan beberapa tata tertib yang perlu untuk kita perhatikan bersama. Yang pertama, peserta wajib untuk menampilkan nama sesuai format peserta garis nama garis asal daerah. Contoh, peserta garis bunga garis kupang. Jadi yang belum rename boleh silakan rename dulu. Lalu yang kedua, acara kita mulai pukul 18.00 WITA. Yang ketiga, selama acara berlangsung, peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disiapkan oleh tim Mimpi Anak Timur. Jadi walaupun kita berbeda tempat, kita bisa berada di satu tempat yang sama karena kita punya virtual background yang sama.
Lalu yang keempat, peserta wajib untuk mengaktifkan mikrofon selama acara berlangsung sehingga acara kita bisa berjalan dengan lancar. Dan yang kelima, peserta wajib mengikuti acara sampai selesai dengan tertib dan sopan. Saya berharap kita semua yang hadir pada acara malam hari ini bisa mengikuti beberapa tata tertib yang sudah disediakan oleh Mimpi Anak Timur. Baik, Dreamers, untuk masuk ke acara selanjutnya, kita akan mengawalinya dengan doa. Saya mengajak kita semua untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berian. Ah, Berdoa selesai. Baik, Dreamers, kita akan masuk ke sesi foto bersama. Sekali lagi saya mengajak kita semua untuk sama-sama mengaktifkan kameranya dan juga menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh tim Mimpi Anak Timur. Yang belum dapat virtual background-nya mungkin akan dikirim kembali oleh tim Mimpi Anak Timur melalui kolom chat sehingga Dreamers semua bisa mengakses lalu bisa pakai nih virtual background yang sudah disediakan oleh tim Mimpi Anak Timur. Oke, Dreamers, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk sama-sama aktifkan kameranya. Lalu kita akan foto bersama mendokumentasikan acara kita pada malam hari ini. Wow, ini wajah-wajah penuh semangat. Saya jadi semakin semangat nih. Oke, buat teman-teman yang jaringannya kurang mendukung tidak apa-apa, tapi yang jaringannya mendukung boleh dong, Dreamers, diaktifkan kameranya. Untuk kakak-kakak dari Mimpi Anak Timur yang bertugas untuk mendokumentasikan, saya silakan. Oke, baik. Saya akan memandu semuanya. Boleh kasih pose yang terbaik. Semuanya boleh senyum dulu untuk slide yang pertama. Oke, semua sudah siap. Boleh diaktifkan dulu kameranya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, untuk slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke. Slide selanjutnya, satu, dua, tiga. Baik, ini slide yang terakhir nih. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Baik, terima kasih Dreamer semua yang sudah mau aktifkan kameranya. Semoga semuanya bisa aktifkan kameranya sampai akhir sesi sehingga wajah-wajah penuh semangat ini bisa tetap terlihat ya. Luar biasa sekali Dreamers. Baik, karena kita sudah dokumentasi bersama, selanjutnya saya akan memperkenalkan kedua narasumber kita yang super keren yang sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Walaupun tadi Kak Iksan sudah spill ya kedua kakak-kakak ini. Baik, yang pertama ada Kak Amran Julianto Tanesip SKF. Kak Amran ini merupakan awardee LPDP dan saat ini sedang menempuh Master of Public Health di Universitas Indonesia. Selamat malam, Kak Amran. Selamat malam semuanya. Oke, baik. Bagaimana kabarnya Kak Amran malam hari ini? Luar biasa semangat bersama teman-teman peserta juga nih. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Amran. Selanjutnya ada narasumber kita yang juga tidak kalah kerennya. Ada Kak Anastasia Sipriani Krowa STRT. Kak Anastasia ini merupakan CPB LPDP Batch 1 2024 yang akan melanjutkan studi di Politecnico in Milano dengan program studi Environmental and Land Planning Engineering. Selamat malam Kak Tesi. Selamat malam, Kak. Halo, salam kenal semua.
Bagaimana kabarnya Kak Tesi malam hari ini? Puji Tuhan, baik Kak, baik. Oke, puji Tuhan. Terima kasih banyak Kak Tesi dan Kak Amran sudah mau hadir bersama-sama dengan kita pada malam hari ini di MAT Talk Session yang pertama. Baik Dreamers, itu tadi perkenalan dengan kedua narasumber kita. Pasti semua sudah tidak sabar nih untuk mendengarkan sharing dari Kak Amran dan juga Kak Tesi. Langsung saja saya mengundang narasumber kita yang pertama, Kak Amran, untuk memaparkan materinya. Waktunya kurang lebih 20 menit, Kak Amran. Untuk itu saya silakan Kak Amran untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih Ibu MC yang super semangat pada malam hari ini. Saya izin berbagi layar biar teman-teman juga bisa melihat itu apakah sudah terlihat teman-teman? Boleh Sudah Kak Amran. dikonfirmasi? Sudah ya? Iya, pertama saya ucapkan selamat sore buat teman-teman di wilayah Indonesia Barat dan selamat malam untuk teman-teman di daerah Indonesia Timur. Terima kasih untuk antusias teman-teman. Saya akan memulai dengan perkenalkan diri dulu. Tadi sudah sempat diperkenalkan juga. Saya Amran Tanesib. Sekarang lagi lanjut studi peminatan kesehatan reproduksi di FKM UI dan saya berasal dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bersama teman-teman sejauh apa yang pernah saya lewati gitu. Jadi saya akan membagikan apa yang sudah saya lewati sebelumnya dan teman-teman bisa untuk jadikan ini sebagai referensi ataupun pertimbangan dalam mempersiapkan diri untuk seleksi substansi nantinya. Nah, ini adalah beberapa poin yang ingin kita bahas pada hari ini. Yang pertama kita akan bahas mengenai tes substansi itu sendiri, kemudian bagaimana hubungannya antara esai yang teman-teman sudah tulis dengan tes substansi yang akan teman-teman hadapi nantinya, kemudian bagaimana strategi untuk mempersiapkan diri, dan saya akan berbagi sedikit mengenai pengalaman saya. Saya ucapkan selamat untuk teman-teman semua sudah berhasil lulus tes bakat skolastik karena memang ini juga cukup di luar prediksi. Kita lihat tahun kemarin tahap pertama itu di 2024 ini ternyata ada peningkatan passing grade yang dialami gitu. Ada yang teman-teman akhirnya berhasil lolos, selamat kita ucapkan gitu. Nah, untuk tahap terakhir ini kita akan berurusan dengan tes substansi LPDP. Mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut tes substansi sebelumnya boleh berikan reaksi angkat tangan apabila sebelumnya ada yang sudah pernah mengikuti tes substansi. Jadi pada dasarnya memang tes substansi ini adalah tahap akhir untuk kemudian menentukan teman-teman akan lulus atau tidak. Nah, ini ada beberapa yang ada raise hand sudah pernah ikut tes substansi sebelumnya, luar biasa. Nah, itu dia. Jadi pada tes substansi ini nanti kita tentu harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita tulis di esai maupun CV kita. Maka dari itu penting untuk penguasaan esai maupun CV karena nanti pada tes substansi akan digali, akan dianalisis lebih lanjut, akan ditanya lebih jauh bagaimana hal-hal yang sudah kita tuliskan di esai itu untuk kita dapat pertanggungjawabkan. Untuk seleksi nanti akan ada 3 orang dari unsur akademisi, praktisi maupun psikolog. Jadi teman-teman akan berhadapan dengan 3 orang tersebut untuk saling bertanya jawab mengenai bagaimana persiapan kuliahnya teman-teman, termasuk menanyakan sejauh mana teman-teman sudah mencari tahu informasi untuk berkuliah di kampus mana, teman-teman kenapa memilih kampus tersebut, teman-teman sudah mengetahui belum mata kuliah apa yang kira-kira akan teman-teman pelajari nantinya, termasuk riset apa yang teman-teman rencanakan akan melakukan ketika sudah berkuliah nanti. Jadi segala hal berkaitan dengan perkuliahan itu teman-teman sudah harus mempersiapkan dari sekarang. Walaupun teman-teman belum dinyatakan lulus menjadi penerima beasiswa, tetapi ketika teman-teman hadir dengan kesiapan bahwa teman-teman sudah mencari tahu informasi yang banyak mengenai kampus, maka kemudian itu akan menjadi satu pertimbangan khusus bagi para para interviewer untuk melihat, oh ternyata
kita datang dengan kesiapan kita untuk berkuliah. Maka penting untuk kita riset terlebih dahulu sejauh mana apa yang menjadi kampus tujuan kita. Kemudian teman-teman juga ingat bahwa ketika teman-teman dulu menulis tentang esai itu, pasti teman-teman menulis tentang isu yang ada di daerah teman-teman misalnya. Kemudian teman-teman juga berkomitmen untuk nantinya ingin berkontribusi terhadap daerah teman-teman. Ingat bahwa teman-teman harus menguasai isu yang teman-teman tulis. Jangan sampai kemudian nanti ditanya lebih jauh, teman-teman tidak mampu untuk bertanggungjawabkan. Jadi, isu-isu yang sudah teman-teman tulis, silahkan untuk pelajari lebih jauh. Kenapa kemudian itu teman-teman tulis, masalahnya seperti apa, kenapa menjadi masalah, teman-teman harus menguasai itu. Dan kenapa teman-teman memilih untuk nantinya berkontribusi sebagai apa. Nah, itu juga penting, karena idealnya kan LPDP itu akan mencari orang yang menjawab kebutuhan atau persoalan di daerah atau di Indonesia. Ketika teman-teman tidak mampu untuk menjelaskan apa yang menjadi urgensi daripada kontribusi teman-teman, maka akan menjadi pertimbangan mereka untuk memberikan kelulusan untuk teman-teman. Maka dari itu perlu untuk kita menguasai apa masalah dan apa solusi yang kita tawarkan sehingga solusi yang kita tawarkan tentu berbasis masalah, tentu menjawab permasalahan. Itu akan menjadi nilai plus untuk teman-teman. Kemudian ingat juga bahwa aspek psikologi kita akan dinilai, akan dilihat. Jadi perlu untuk kita mengelola emosi kita pada saat wawancara nantinya. Teman-teman silahkan untuk bagaimana mengendalikan perasaan teman-teman tetap tenang ketika diwawancara, karena pertanyaan-pertanyaan yang diberikan psikolog itu lebih banyak mengarahkan terhadap aspek-aspek psikososial kita, menanyakan tentang masalah-masalah kita, menanyakan tentang keluarga kita, atau sesuatu yang berhubungan dengan individu atau pribadi kita. Jadi mungkin teman-teman yang merasa punya trauma terhadap sesuatu, tidak boleh untuk kemudian teman-teman eh, mau menghindar daripada itu karena bisa jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan ditanya pada saat wawancara. Jadi teman-teman harus membiasakan diri untuk tetap tenang dan mengelola emosi dengan baik pada saat wawancara nanti. Nah, teman-teman tentunya ketika interviewer itu bertanya, tidak terlepas daripada CV dan esai yang kita tulis. Saya mengutip dari LPDP sendiri melalui akun resmi Instagram mereka. Mereka menyampaikan bahwa ada 3 hal yang kemudian akan mereka kupas dalam momen interview itu. Di antaranya latar belakang diri kita, kemudian esai kita, dan juga kepribadian kita. Nah, itu dia. Teman-teman akan diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri, teman-teman juga kemudian akan diberikan kesempatan untuk menceritakan tentang pengalaman, karena pasti mereka juga akan bertanya. Kemudian mereka juga akan mencoba melihat alasan kenapa kita itu memilih untuk lanjut studi daripada misalnya berkarir dulu gitu. Jadi tentu kita harus datang dengan alasan yang memang dapat diterima dan benar-benar kuat gitu teman-teman. Nah, untuk esai sendiri tadi sudah sempat saya jelaskan juga bahwa isu yang kita tulis itu silahkan untuk dipelajari lebih jauh lagi, kemudian pelajari juga dan ketahui juga kebermanfaatan daripada studi kita terhadap masa depan negara ataupun daerah. Nah, apakah ketika kita selesai studi nanti kita punya kebermanfaatan tidak terhadap daerah atau negara? Jangan sampai kemudian kita tidak mampu meyakinkan mereka bahwa setelah selesai studi kita akan mengabdi dan bermanfaat bagi negara, maka itu adalah kegagalan kita dalam interview karena tentu mereka mengharapkan kita punya komitmen untuk mengabdi demi kemajuan bangsa dan negara ini, teman-teman. Nah, pola pikir teman-teman juga kemudian akan dilihat di situ bagaimana teman-teman mengenali diri teman-teman sendiri mana diri kita. Jangan sampai kita tidak mampu untuk mengenali diri kita sendiri. Kalau misalnya ditanya kelebihan dan kekurangan, kita tidak bisa untuk menjawab,
Maka hari ini teman-teman mulailah untuk berefleksi gitu. Tanyalah pada teman-teman yang ada di sekitar lingkungan ataupun teman-teman dekat. Kira-kira bagaimana diri saya ketika teman-teman merasa bahwa belum mampu untuk mengenali diri sendiri gitu. Nah, teman-teman juga eh, perlu untuk meyakinkan mereka kira-kira apa yang menjadi nilai jual daripada teman-teman, apa yang menjadi keunikan daripada teman-teman, sehingga teman-teman itu menjadi pembeda daripada ribuan calon pelamar lainnya, ribuan pelamar lainnya. Kira-kira apa yang membedakan teman-teman sehingga teman-teman harus dipilih untuk menerima beasiswa ini. Teman-teman silahkan untuk berefleksi, karena memang itu sangat penting, karena pertanyaan-pertanyaan mengenai individu kita itu akan dilihat bagaimana cara kita berpikir dan menanggapi hal-hal tersebut. Nah, ini ada satu metode yang kemudian disarankan ketika menjawab sesuatu itu, kalau bisa teman-teman bisa menggunakan metode STAR ini. Jadi ada 4 aspek yang kemudian teman-teman bisa gunakan, bagaimana teman-teman menceritakan tentang situasi yang terjadi, kemudian teman-teman menyampaikan tugas apa yang teman-teman ambil, dan aksi apa yang teman-teman buat, dan hasilnya seperti apa. Sehingga urutan penyampaian informasi kepada interviewer itu jelas, teman-teman tidak terlalu berbelit-belit atau teman-teman tidak menyampaikan poin intinya itu seperti apa. Nah, saya sampaikan contoh seperti ini. Nah, ini dari LPDP yang bagikan sendiri, karena memang bisa jadi eh, mereka mendapati bahwa sepertinya poin seperti ini yang akan ditanyakan atau akan dibahas pada saat seleksi nanti. Nah, contohnya seperti ini. Apabila ada pertanyaan mengenai pernahkah kamu melakukan sesuatu tanpa dibayar, bagaimana menyikapinya? Nah, teman-teman mencoba untuk melihat situasi tersebut dan menjawab menggunakan metode STAR tadi. STAR itu artinya situasi. Teman-teman sampaikan, oh, saya pernah untuk melakukan hal tersebut. Pada saat itu saya membantu anak-anak di sekitar rumah saya untuk eh, mengajar mereka gitu. Ketika mungkin tidak ada guru les atau mungkin teman-teman eh, tidak mampu, lingkungan sekitarnya itu tidak mampu untuk mengakses guru les seperti itu. Teman-teman ceritakan situasinya seperti apa, teman-teman kemudian teman-teman sampaikan tugas yang teman-teman lakukan itu apa. Jadi teman-teman bisa sampaikan tidak hanya membantu anak-anak untuk mengerjakan PR, tetapi seringkali juga diminta untuk memberikan motivasi pada anak-anak agar lebih serius pada sekolah atau pendidikan mereka. Nah, ini tugas yang teman-teman lakukan, membantu mereka mengerjakan PR, memberikan mereka motivasi. Kemudian aksinya adalah di sela-sela mengerjakan tugas dan membaca sedikit materi yang dipelajari besok, saya mencoba membangun apa yang menjadi pikiran soal masa depan mereka. Nah, jadi teman-teman juga sampaikan bahwa ada aksi yang teman-teman lakukan pada situasi tersebut, dan teman-teman harus menyampaikan hasil daripada apa yang sudah teman-teman jalankan. Misalnya teman-teman mendapati hasil bahwa anak-anak tersebut bisa untuk merencanakan masa depan mereka, teman-teman menyampaikan bahwa teman-teman tidak dibayar, tetapi teman-teman memberi diri sebagai investasi pendidikan untuk anak-anak. Teman-teman harus mampu merincikan apa yang menjadi hasil, sehingga teman-teman memberikan informasi yang tepat sasaran kepada para wawancara seperti itu, sehingga teman-teman juga tidak terkesan berbelit-belit ataupun tidak mendapatkan poin yang ingin teman-teman sampaikan gitu. Nah, teman-teman juga hal-hal teknis yang sehadapan dengan wawancara, pastikan teman-teman itu menunjukkan antusiasme yang besar dan memberikan semangat dan juga selalu tersenyum gitu. Kalau bisa teman-teman sekarang mulailah membiasakan diri ketika berbicara dengan teman-teman, orang tua, atau siapapun itu, berbicaralah sambil tersenyum. Tentu itu akan membuat suasana menjadi lebih berkesan
Dan itu juga akan mempengaruhi para wawancara ketika saat melakukan wawancara nanti. Ingat juga bahwa eh, tata krama kita tentu harus kita perlihatkan juga, ucapan salam, sapa, terima kasih, dan juga sopan dalam perkataan kita tentunya. Kalau teman-teman merasa ada pertanyaan-pertanyaan yang masih butuh waktu untuk berpikir, jangan buru-buru. Teman-teman boleh untuk tarik nafas, baru kemudian menyampaikan jawaban teman-teman. Dan yang paling penting adalah jadilah diri sendiri, teman-teman. Makanya kenapa saya tadi tekankan untuk teman-teman harus berefleksi, supaya teman-teman kenali diri teman-teman sendiri. Jangan kemudian teman-teman merasa rendah pada saat wawancara dan jangan juga kemudian teman-teman merasa tinggi pada saat wawancara. Karena segala aspek itu tentu akan dinilai. Jadilah diri sendiri, teman-teman. Nah, ini teman-teman juga harus pastikan untuk koneksi internetnya, kondisi ruangan atau tempat teman-teman nanti akan melakukan wawancara itu seperti apa. Kalau bisa dari jauh-jauh hari sudah harus pastikan memang, misalnya Zoom-nya tuh harus yang sudah terupdate. Terus internetnya tuh koneksinya bagus. Teman-teman itu di tempat yang memang tidak ada gangguan atau suara atau keributan apapun. Kemudian pelajari lagi esai teman-teman dan CV. Kemudian cari tahu banyak informasi. Teman-teman boleh untuk bertanya kepada kakak-kakak mungkin atau sahabat teman-teman atau yang sudah mendahului sehingga teman-teman mendapatkan masukan dari mereka, mendapatkan saran dari mereka dan jangan malu untuk bertanya. Sangat banyak sekali teman-teman yang sudah mendahului. Jadi jangan malu untuk bertanya karena pada dasarnya kita yang sudah dahulu pun dulu melalui proses ini, kita juga merasakan betul bahwa ketika kita saat itu mencari informasi kepada orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun, kita diterima dengan sangat baik gitu. Jadi, teman-teman coba untuk membangun komunikasi bahkan dengan orang yang tidak teman-teman kenal sekalipun. Nah, ini penting juga untuk biasakan kalau bisa latihan atau simulasi atau mock up. Jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada orang-orang yang sudah menjadi penerima beasiswa misalnya untuk melakukan simulasi wawancara sehingga teman-teman merasakan betul, oh, situasi wawancara tuh kurang lebih seperti ini. Oh, pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan akan muncul tuh seperti ini sehingga teman-teman sudah mampu memprediksikan dan teman-teman bisa mempunyai banyak bahan untuk teman-teman persiapkan sehingga pada saat wawancara nanti teman-teman datang dengan membawa sejuta amunisi, teman-teman siap untuk bertempur, teman-teman siap untuk berperang. Nah, itu penting sekali. Saya akan bercerita tentang bagaimana pengalaman saya ketika waktu itu mengikuti tahap wawancara, teman-teman. Saya tidak tahu sekarang apakah di daerah afirmasi itu masih disediakan tempat untuk kita melakukan wawancara seperti gedung keuangan atau tidak. Tetapi pada saat itu saya mendapatkan kesempatan untuk bisa mengakses gedung keuangan. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa sekarang sistemnya masih seperti itu dan teman-teman merasa kendala untuk mengakses wawancara secara individu atau mandiri, teman-teman bisa gunakan fasilitas itu. Tetapi waktu itu secara pribadi saya tidak menggunakan layanan tersebut yang mereka sediakan, tapi saya melakukan wawancara itu kebetulan karena lagi kegiatan di luar daerah, jadi saya ikut dari luar daerah. Pastikan bahwa teman-teman ketika ingin melakukan wawancara itu sudah ada 30 menit atau 1 jam sebelumnya. Jadi ketika kita dapat waktu jam 10, pastikan jam 9 itu kita sudah masuk di Zoom yang mereka berikan, di link yang mereka berikan. Tidak apa-apa kita menunggu di situ, karena pengalaman saya, waktu itu saya dapatnya jam 14.30. Tetapi saya mulai masuknya itu jam 13.30. Ternyata benar, belum jam 14.30 baru jam 14 saya sudah langsung memulai wawancara. Nah, ini situasi-situasi yang tidak bisa kita prediksikan. Jadi, teman-teman harus bisa standby dari 1 jam sebelumnya kalau bisa. Kemudian teman-teman juga akan dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang
kadang kita pikir itu tidak masuk akal, tetapi ada saja cara mereka untuk bertanya gitu. Hadapi saja teman-teman. Yang penting kita menyampaikan sesuai dengan apa yang kita ketahui dan tidak berbohong. Teman-teman juga ingat, ada pertanyaan-pertanyaan misalnya tentang S1 kita. Selama S1 kita buat apa saja. Misalnya selain berkuliah, mungkin ada kegiatan-kegiatan relawan atau organisasi atau magang yang kita ikuti. Teman-teman harus mampu untuk kemudian menyampaikan itu ketika ditanya. Kemudian teman-teman juga kalau bisa kuasai tentang skripsi teman-teman. Kalau memang pengalaman juga kita masih ditanya tentang skripsi kita, tulisnya tentang apa gitu, bagaimana hubungannya dengan rencana studi kita nantinya, kita harus mampu untuk menghubungkan itu. Termasuk untuk teman-teman yang tidak linear jurusannya nanti harus mampu meyakinkan bahwa oh saya memilih untuk jurusan S2 atau S3 saya ini tidak linear tetapi dengan alasan yang memang masuk akal. Jangan sampai kita tidak bisa memberikan alasan yang masuk akal untuk mereka. Nah, untuk mungkin kalau ada calon pelamar yang ingin melanjutkan ke S3 perlu dikuasai juga untuk proposal yang waktu itu dimasukkan karena tentu akan ditanya lebih jauh tentang proposal itu. Kalau untuk teman-teman S2 walaupun tidak dimasukkan proposal, tetapi teman-teman juga harus punya perencanaan tentang rencana riset yang akan dilakukan nanti. Carilah, cari tahulah sebanyak-banyaknya informasi tentang kampus tujuan teman-teman. Jangan sampai teman-teman kekurangan informasi. Dan satu hal lagi yang terpenting, untuk teman-teman yang walaupun ambil kuliahnya di dalam negeri, tetapi persiapkanlah juga ketika ditanya menggunakan bahasa Inggris secara etika, maka kita harus menjawab menggunakan bahasa Inggris juga. Walaupun kita dalam negeri dan bukan jurusan bahasa Inggris, itu ada kemungkinan seperti itu. Ketika mereka menanyakan kita dengan menggunakan bahasa Inggris, jawablah dengan bahasa Inggris. Ketika merasa bahwa tidak mampu untuk menyelesaikan, cobalah dulu. Yang penting kita mencoba, jangan sampai kemudian kita menyerah di awal. Nah, ini penting juga untuk kita harus ketahui seperti itu. Nanti teman-teman akan dihadapkan dengan durasi wawancara mungkin sekitar 20 menit sampai 1 jam. Teman-teman silahkan untuk berproses dan menikmati apa yang terjadi. Jangan merasa beban, tetapi jadilah diri sendiri. Dan mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan. Setelah ini nanti akan ada sharing juga, baru kita akan melanjutkan dalam proses diskusi. Nah, ini sebenarnya passing grade yang coba saya rangkum dalam beberapa tahap terakhir. Teman-teman bisa lihat bahwa passing grade itu setiap tahunnya tidak bisa dijadikan acuan untuk kita nantinya lulus atau tidak, karena selalu berubah-ubah, ada kadang naik, ada kadang turun. Jadi yang paling penting adalah kita menyiapkan diri kita. Karena pada dasarnya menurut saya, kalau memang kita layak untuk lolos, kita akan tetap lolos. Tidak peduli passing grade-nya berapa. Tapi kalau memang kita layak dan direkomendasikan, pasti kita lolos. Tapi karena memang kita belum waktunya, mau passing grade-nya rendah pun, kita tidak akan lolos gitu teman-teman. Yang paling penting sekarang adalah silahkan untuk persiapkan diri dan selamat berproses. Itu saja. Terima kasih untuk sesinya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Amran. Primers, boleh dong kita kasih reaction tepuk tangannya untuk Kak Amran. Luar biasa sekali ya sharing materi dari Kak Amran tadi. Banyak pesan-pesan luar biasa ya untuk Dreamers yang sedang mempersiapkan diri. Semoga dengan apa yang tadi Kak Amran sudah sharing kepada kita semua bisa menambah semangat Dreamers dalam proses persiapannya menuju seleksi substansi LPDP. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sharing dari Kak Tesi. Selamat malam Kak Tesi. Selamat malam, Kak Fitri. Baik, Kak Tesi, selanjutnya saya silakan untuk memaparkan materinya, waktunya juga sama, kurang lebih 20 menit. Kepada Kak Tesi, saya Ya, silakan. ya sebelum itu saya izin share screen ya, Kak.
Apakah sudah jelas, Kak? Ini? Sudah Kak Tesi, sudah terlihat. Ya, sebelum itu, selamat malam teman-teman dari Mimpi Anak Timur. Perkenalkan, nama saya Anastasia Sipriani Kroa. Teman-teman bisa panggil saya Tesi. Sekarang saya sedang mengikuti program pengayaan bahasa di PT Internasional Inlingua Indonesia, dan saya akan melanjutkan studi saya di jurusan Environmental Engineering di Politecnico di Milano di Italia di tahun depan. Jadi, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya akan memulai materi. Pada umumnya, apa yang telah disampaikan sebelumnya dari Kak Amran adalah semua yang bisa teman-teman pelajari tentang seleksi substansi LPDP. Tapi akan saya remind kembali apa saja yang teman-teman harus persiapkan untuk materi substansi teman-teman. Yang akan saya jelaskan malam ini ada tentang substansi itu sendiri, lalu ada korelasi dari esai dan substansi, lalu strategi yang bisa teman-teman gunakan untuk tes substansi, dan yang terakhir saya akan sharing pengalaman tes substansi saya. Yang pertama, apa itu tes substansi? Seperti yang dijelaskan Kak Amran tadi, dalam tes substansi ini akan ada 3 pewawancara yang mewawancarai teman-teman. Untuk durasinya itu bervariasi, ada yang hanya 30 menit, dan ada yang bisa sampai 1 jam. Seperti pengalaman saya sendiri, saat tes substansi kali lalu itu, saya durasinya sekitar 1 jam. Lalu saat wawancara itu tidak bisa diprediksi bahasa yang akan digunakan selama wawancara itu antara bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Meskipun teman-teman itu mendaftar untuk kuliah lanjut di dalam negeri, tapi ada kemungkinan juga untuk melakukan wawancara tersebut dalam bahasa Inggris. Jadi, saran dari saya adalah teman-teman harus mempersiapkan kedua kemungkinan tersebut, yaitu wawancara dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris. Lalu untuk materi yang akan ditanyakan dalam wawancara teman-teman itu adalah tentang background teman-teman, CV teman-teman, lalu esai, kontribusi, dan proposal untuk yang ingin melanjutkan ke S3. Background di sini itu teman-teman biasanya ditanyakan tentang riwayat pendidikan, pekerjaan sebelum ini, ataupun tentang keluarga teman-teman sendiri. Lalu untuk CV itu berisi tentang kelebihan, kekurangan, pengalaman yang membanggakan teman-teman atau kurang membanggakan yang teman-teman isi pada website LPDP saat mendaftar. Lalu esai sendiri seperti yang telah teman-teman susun, itu permasalahan atau urgensi apa yang teman-teman angkat untuk bisa melanjutkan studi teman-teman. Fokusnya teman-teman itu pada apa, dan kontribusi apa yang bisa teman-teman berikan sesuai dengan solusi yang akan diberikan tentang masalah yang teman-teman angkat tersebut. Lalu proposal adalah disertasi yang akan dikerjakan teman-teman yang akan melanjutkan ke S3. Lalu berikutnya ada korelasi dari esai dan tes substansi, yaitu ada understanding, matching, dan contribution dari esai dan substansi tersebut. Lalu yang penting adalah why atau mengapa, dan yang terakhir itu yang tidak kalah penting adalah closing statement dari teman-teman. Yang pertama itu adalah understanding, matching, dan contribution. Di sini saya tekankan understanding, matching, dan contribution itu berpusat pada seberapa dalam teman-teman mengerti diri teman-teman sendiri. Di sini maksudnya adalah kenapa pada awalnya itu teman-teman memilih untuk melanjutkan studi bukan pekerjaan. Teman-teman harus betul-betul tahu kenapa saya ini ingin melanjutkan pendidikan saya. Lalu yang berikutnya itu adalah esai yang telah teman-teman susun. Seberapa mengerti tentang esai yang teman-teman susun tersebut? Apakah betul setiap pernyataan yang teman-teman tuliskan dalam esai teman-teman itu bisa teman-teman pertanggungjawabkan dengan baik saat tes substansinya? Lalu di sini juga teman-teman akan diuji seberapa jauh pengertian teman-teman sendiri tentang esai, tentang masalah yang teman-teman angkat, dan tentang kontribusi yang akan teman-teman berikan kepada Indonesia atau daerah asal teman-teman sendiri.
Lalu matching, yaitu kesesuaian jawaban dan esai yang teman-teman susun. Di sini maksudnya saat pewawancara menanyakan suatu pertanyaan, apakah jawaban yang teman-teman berikan itu sesuai dengan apa yang teman-teman tuliskan di esai teman-teman. Apakah di sini ada kesesuaian atau ada kontradiksi. Jadi teman-teman harus membuat jawaban dari teman-teman itu dan esai yang teman-teman tulis tersebut harus matching atau sesuai. Yang terakhir, contribution, yaitu rencana kontribusi kamu untuk Indonesia, terkhusus daerah asal kamu itu apa. Di sini maksudnya adalah setelah teman-teman mengenyam pendidikan di Indonesia maupun di luar Indonesia, apa yang bisa teman-teman berikan kembali ke tempat asal dan ke negara Indonesia sendiri. Lalu seperti begini, apa yang teman-teman bisa ambil dari uh, negara tujuan teman-teman atau kota tujuan teman-teman yang bisa teman-teman apply atau teman-teman berikan kepada negara asal dan daerah asal teman-teman, seperti itu. Yang berikutnya ada why atau mengapa. Di sini yang paling penting ada 3 hal, yaitu mengapa harus melanjutkan pendidikan, seperti yang telah saya jelaskan tadi, teman-teman harus mengerti. Kenapa harus melanjutkan pendidikan? Kenapa bukan bekerja? Apa sih pentingnya teman-teman melanjutkan S2 atau S3 teman-teman? Yang berikutnya adalah mengapa LPDP. Ini juga sangat penting karena sesuai pengalaman saya dan beberapa teman saya itu ditanyakan apa yang kalian ketahui tentang LPDP. Apa yang membedakan beasiswa LPDP dengan beasiswa lain? Seperti apa visi dan misi yang LPDP berikan? Jadi teman-teman harus betul mengerti kenapa saya harus melanjutkan pendidikan saya dengan bantuan dari LPDP. Lalu berikutnya ada mengapa universitas tersebut. Teman-teman harus mengerti kenapa saya memilih universitas ini. Bukan karena seperti universitas ini saya pilih karena rankingnya tinggi. Tidak seperti itu. Teman-teman harus tahu ini kelebihan dan apa yang diberikan oleh universitas ini yang membuat universitas tersebut menjadi pilihan teman-teman. Apakah dengan kuliah di universitas ini dapat membantu teman-teman untuk memberikan solusi yang tepat untuk masalah yang teman-teman pelajari tadi. Teman-teman harus betul-betul memberikan alasan yang kuat mengapa universitas ini menjadi pilihan dari teman-teman. Bukan karena ranking, bukan karena nama besar, tapi apa nilai lebih dan apa yang diberikan universitas itu yang bisa teman-teman pakai untuk melanjutkan kontribusi teman ke daerah asal atau ke Indonesia sendiri. Lalu yang berikutnya ada closing statement. Di sini bagaimana kamu menunjukkan bahwa kamu kandidat yang pantas. Teman-teman harus membuat korelasi antara closing statement yang teman-teman berikan di esai dan closing statement yang teman-teman berikan saat tes substansi nanti. Harus ada korelasi. Bagaimana teman-teman menunjukkan bahwa teman-teman itu pantas untuk mendapat beasiswa LPDP. Teman-teman harus mempertanggungjawabkan kepada pihak LPDP. Kenapa LPDP harus memilih saya sebagai kandidat yang pantas? Seperti itu. Berikutnya ada strategi. Ada 3 hal yang menurut saya sangat penting, yaitu tentang health atau kesehatan teman-teman, preparation, sama D-Day atau hari H. Yang pertama itu kesehatan. Menurut saya di sini selain teman-teman berusaha untuk mengerti apa yang akan teman-teman tawarkan, apa yang akan teman-teman jelaskan saat wawancara, kesehatan juga penting karena di sini teman-teman harus berusaha untuk sefit mungkin. Jangan terlalu overthinking karena itu akan mempengaruhi apa yang teman-teman lalui selama tes wawancara nanti. Jadi teman-teman betul-betul harus memperhatikan kesehatan badan dan pikiran teman-teman. Berikutnya preparation. Di sini ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama ada membuat networking plan. Networking plan di sini adalah teman-teman harus membuat semacam peta konsep mengapa memilih kampus tersebut, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Lalu, apakah bisa teman-teman beradaptasi di kota baru atau negara tujuan teman-teman? Lalu, apa yang bisa teman-teman ambil dari kampus, dari kota, atau negara tujuan teman-teman yang dapat teman-teman terapkan kembali di daerah asal atau diterapkan kembali ke Indonesia? Dan dalam networking plan ini juga, teman-teman harus bisa membuat rencana teman-teman untuk proyeksi 5 atau 10 tahun ke depan. Lalu berikutnya ada membuat list kemungkinan pertanyaan beserta konsep bagaimana kamu harus menjawab pertanyaan tersebut. Di sini teman-teman, saya
saran dari saya adalah membuat list-list kemungkinan pertanyaan yang bisa saja ditanyakan saat wawancara nanti. Di sini membuat konsep jawaban itu bukan seperti teman-teman harus betul-betul membuat dari satu kalimat ke kalimat lain dan menghafal jawaban tersebut. Tidak, teman-teman harus mengerti. Oh, kalau pertanyaannya seperti ini, saya jawabnya adalah dengan konsep seperti ini. Jadi teman-teman tahu arah pertanyaan ini, maka jawabannya ini saya harus jawab seperti ini. Tidak boleh melenceng dari konsep teman-teman. Setidaknya teman-teman tahu, oh jawaban ini saya akan pakai ketika ditanyai pertanyaan seperti ini. Dan usahakan jangan menghafal pertanyaan teman-teman, tetapi usahakan mengerti poin dari pertanyaan ini itu seperti apa. Jadi jika ditanyai pertanyaan seperti ini, saya harus menjawab seperti ini. Lalu yang ketiga itu memahami dengan baik CV teman-teman, kelebihan, kekurangan dari teman-teman hingga pembeda dari peserta lain. Seperti yang saya telah jelaskan di atas tadi, saat wawancara itu akan ditanyai hampir semua yang teman-teman tulis di website LPDP. Dalam CV itu sudah pasti ada kelebihan dan kekurangan. Teman-teman akan ditanya lebih lanjut, apa kelebihan dan kekurangan. Lalu, apakah kekurangan dan kelebihan teman-teman itu bisa teman-teman bandingkan dengan baik, bisa teman-teman sesuaikan dengan baik. Kelebihan dengan kekurangan itu bisa jadi kekuatan teman-teman sendiri. Lalu pembeda dari peserta lain seperti yang tadi, yaitu apa nilai jual yang teman-teman bisa berikan untuk LPDP dan untuk Indonesia. Berikutnya, memahami esai dan proposal riset dengan sangat detail. Esai adalah hal yang betul-betul krusial, betul-betul penting yang harus teman-teman mengerti sekali. Esai saya ini isinya apa? Tujuannya apa? Lalu kontribusi yang saya tulis di esai saya ini mengacu pada apa? Teman-teman harus mengerti supaya apa yang teman-teman berikan dan teman-teman jawab saat substansi itu korelasinya baik dengan apa yang teman-teman tulis di website LPDP. Lalu untuk proposal riset sendiri, untuk teman-teman yang ingin melanjutkan S3 harus benar-benar mengerti riset teman-teman itu seperti apa, harus mengerti dengan detail. Dan dari beberapa diskusi yang saya lakukan bersama teman-teman saya di sini yang ingin melanjutkan S3, dalam tes substansi itu bagi peserta-peserta yang ingin melanjutkan ke S3 itu, pada dasarnya 75% dari wawancara tersebut akan berfokus pada proposal riset dari teman-teman. Selain itu juga akan ditanya apa teman-teman sudah kontak supervisor atau dosen untuk proposal teman-teman tersebut. Begitupun juga S2, akan ditanyakan apakah sudah ada dosen yang dikontak untuk supervise tesis teman-teman nanti. Proposal riset juga sama, lalu kembali lagi harus mengerti universitas ini menjadi salah satu pilihan saya itu kenapa? Apa nilai lebih dari universitas ini yang tidak dimiliki universitas lain? Teman-teman harus tahu apa yang ditawarkan universitas ini dan nilai lebih yang tidak ada di universitas lain itu seperti apa. Sehingga jawaban teman-teman untuk ketika ditanyai kenapa universitas ini dan bukan universitas yang ini, karena saat ditanya oleh pewawancara nanti, ada kemungkinan akan dibandingkan. Oh kan universitas yang ini setahu saya lebih bagus daripada universitas yang ini. Tetapi ketika teman-teman sudah research dengan baik tentang universitas tersebut, teman-teman pasti akan tahu, oh nilai universitas yang ini itu nilai lebihnya ini, dan di universitas lain tidak ada tentang hal ini. Lalu berikutnya adalah melakukan latihan seperti mock-up test. Ini sangat penting karena ini dapat membuat teman-teman menjadi lebih rileks dan lebih tahu saat keadaan saat ini tes substansi itu seperti apa. Teman-teman akan merasa lebih natural lah untuk saat melakukan wawancara tersebut. Tapi jika kemungkinan terburuk teman-teman tidak dapat kesempatan untuk mock-up test, saran dari saya itu adalah dengan latihan sendiri. Seperti tadi, lihat list kemungkinan pertanyaan yang telah teman-teman buat, lalu mencoba untuk menjawab sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman lihat tersebut. Tetapi saran saya lebih baik jika teman-teman melakukan mock-up test. Berikutnya, nah ini adalah salah satu metode sama seperti yang Kakak Amran pakai tadi, yaitu metode STAR, yaitu situasi, tugas, action, dan result.
ini saya berikan contoh dari pengalaman saya sendiri. Waktu itu saat wawancara itu saya laptop. Waktu wawancara itu saya ditanya mengenai fokus pembelajaran saya. Di sini saya menjawab, saya ingin lebih fokus untuk mempelajari tentang waste management atau penanganan pengolahan sampah. Maka dari itu, saya memilih melanjutkan studi saya di jurusan Environmental Engineering yang pada dasarnya tidak terlalu linear sama program yang saya ambil saat S1 yaitu Teknik Sipil atau Environmental Engineering. Lalu, dari permasalahan pengolahan sampah yang saya ambil tadi, itu fokus saya adalah untuk pengolahan sampah di Indonesia terkhusus Kota Kupang itu masih jauh dari tahap diolah dengan baik. Jadi, untuk dapat memberikan solusi atau dapat mengatasi masalah ini, saya ingin belajar lebih lanjut untuk bisa memberikan satu dari sekian banyak solusi yang bisa saya tawarkan untuk dapat menangani masalah ini. Terlebih khusus lagi, lebih spesifik lagi adalah dengan mempelajari tentang teknologi apa yang bisa saya berikan untuk menangani masalah tersebut. Dan teknologi yang bisa menangani masalah tersebut itu dapat saya pelajari di universitas tujuan saya, karena mereka memberikan banyak pembelajaran tentang teknologi-teknologi apa saja yang dapat digunakan untuk permasalahan sampah. Seperti itu. Lalu, actionnya saya setelah dan sebelum saya melanjutkan S2 saya itu adalah sebelum itu, sejak kuliah saya sudah bergabung dalam beberapa kegiatan volunteer untuk membersihkan beberapa tempat di Kota Kupang. Jadi ada korelasi antara action teman-teman dengan pendidikan lanjutan yang akan teman-teman tempuh. Lalu yang berikutnya, rencana saya ke depannya itu adalah saya ingin mencoba bergabung dan bekerja dengan BRIN atau Badan Riset Teknologi Nasional Indonesia untuk dapat menerapkan pengetahuan tentang teknologi yang telah saya pelajari tersebut. Dan yang ketiga yaitu saya ingin berusaha bergabung atau bahkan bisa mendirikan komunitas saya sendiri yang berfokus pada peduli lingkungan. Jadi di sini teman-teman bukan hanya memberikan kontribusi kepada pemerintah secara tidak langsung, tetapi secara langsung juga yang bisa berdampak kepada masyarakat dan komunitas tempat teman-teman tinggal. Berikutnya, result atau hasilnya itu adalah saya bisa menawarkan solusi yang baik untuk dapat mengatasi masalah yang krusial ini, yang sangat butuh ditangani dengan baik. Karena jika tidak ditangani dengan baik, ini akan berdampak pada bukan saja pada lingkungan tempat tinggal saya, tetapi juga pada komunitas di dalamnya sendiri. Dan usahakan untuk highlight hasilnya itu dari jawaban teman-teman itu lebih menguntungkan komunitas, bukan teman-teman sendiri. Teman-teman harus bisa menjelaskan hasil atau action yang teman-teman berikan itu lebih berdampak pada masyarakat, bukan kepada teman-teman sendiri. Berdampaknya pada orang lain juga, bukan berdampak pada diri sendiri. Dan usahakan saat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pertanyaan yang akan diberikan itu, jawaban teman-teman usahakan berdasarkan pada data atau pada research yang teman-teman lakukan. Menurut sumber yang ini, masalah yang saya angkat itu seperti ini. Jadi ada fakta, ada data juga yang bisa mendukung jawaban-jawaban dari apa yang teman-teman berikan begitu. Berikutnya D-Day. Pada saat wawancara itu saya memberikan beberapa tips, yaitu teman-teman harus berusaha untuk lebih percaya diri. Di sini saat Pak Dwi Larso, Direktur EPDP, melakukan seminar tahun lalu itu, dia menekankan dua variabel yang paling penting, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, pemahaman dan juga toughness. Pemahaman di sini itu adalah apakah teman-teman mengerti apa yang teman-teman mau. Mengapa mengambil jurusan atau prodi ini, mengapa harus ke kota atau negara tersebut, dan bagaimana rencana studi teman-teman. Apakah teman-teman mengerti apa yang teman-teman ambil itu seperti apa? Apakah teman-teman sudah melakukan riset berupa mata kuliah apa yang akan teman-teman pelajari, atau hal-hal kegiatan-kegiatan lain akan teman-teman lakukan selama mengenyam pendidikan teman-teman. Lalu yang terakhir itu ada rencana kontribusi lanjutan ke teman-teman ke daerah dan negara teman-teman itu seperti apa. Dan hubungannya dari dua variabel pemahaman dan toughness ini adalah di variabel kedua toughness, yaitu teman-teman harus bisa secara
dengan percaya diri, memberikan jawaban-jawaban tentang pemahaman teman-teman tersebut. Harus percaya diri bahwa teman-teman bisa deliver, bisa memberikan pemahaman yang baik kepada orang yang mewawancarai teman-teman. Lalu teman-teman harus berusaha bersikap setenang mungkin, harus tetap tersenyum, stay humble, dan selalu fokus dalam artian teman-teman betul-betul mengerti apa yang ditanyakan pewawancara tersebut. Sehingga teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik dan langsung dimengerti oleh pewawancara. Lalu konsisten, teman-teman harus konsisten dari awal sampai akhir. Suasana yang ingin saya bangun saat wawancara itu seperti apa. Lalu straight to the point, teman-teman usahakan menjawab apa yang ditanyakan itu langsung pada poin pentingnya. Tidak usah terlalu bertele-tele menjelaskan kemana-mana, sebaiknya langsung ke poin yang ingin teman-teman berikan saja. Lalu jujur. Ini penting karena salah satu dari pewawancara itu adalah orang psikolog. Jadi sebaiknya teman-teman harus bicara sejujur mungkin. Don't take it personally di sini. Maksudnya adalah karena pewawancara tersebut adalah orang dari psikolog, itu mental teman-teman itu betul-betul akan diukur. Jadi pertanyaan-pertanyaan lain juga yang selain berhubungan dengan esai dan kontribusi teman-teman itu akan muncul pastinya dari pihak psikolog tadi. Jadi teman-teman harus berusaha tenang saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kepribadian tersebut. Lalu usahakan menjawab berdasarkan fakta dan data. Di sini fakta dan data yang berkaitan dengan masalah krusial apa yang teman-teman angkat pada esai tersebut. Lalu pastinya akan diberikan feedback atau saran atau disanggah saat wawancara tersebut. Sebaiknya saat menghadapi situasi seperti ini, teman-teman menerima dengan baik. Seperti yang tadi saya bilang, stay humble. Menerima apa yang pewawancara berikan itu dengan lebih terbuka, seperti itu. Lalu usahakan tepat waktu. Berdasarkan pengalaman saya itu, saya mulai wawancara itu di jam 2 siang, dan saya sudah masuk ke room Zoom-nya itu 2 jam sebelumnya. Jadi di jam 12 itu saya sudah masuk. Dan mulainya juga sekitar 15 menit sebelum jadwal saya. Jadi sebaiknya teman-teman sudah persiapan sekitar 2 jam atau 1 jam sebelumnya. Lalu berpenampilan rapih juga sangat penting untuk teman-teman perhatikan saat wawancara nanti. Ya, itu tadi materi-materi yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Untuk pengalaman saya saat wawancara itu, saya karena tujuannya di luar negeri, jadi dari 3 pewawancara yang mewawancarai saya, 2 diantaranya mewawancarai saya dalam bahasa Inggris. Dan di sini saya tekankan bahwa teman-teman saat menjawab itu tidak harus kayak lancar dari awal sampai akhir, tidak. Yang penting teman-teman itu bisa mengerti pertanyaan yang diberikan apa dan bisa memberikan poin penting dari jawaban yang harus teman-teman berikan tersebut. Jangan kayak takut, oh dalam bahasa Inggris saya harus bagaimana. Usahakan untuk percaya diri dan berusaha untuk deliver dengan baik. Jadi saat ditanya dalam bahasa Inggris, usahakan saja jawab dalam bahasa Inggris. Jatuh bangun itu tidak apa-apa. Yang penting teman-teman usaha untuk memberikan jawaban yang baik itu seperti apa. Lalu saya juga ditanyakan banyak tentang korelasi antara skripsi saya dengan studi lanjutan S2 saya. Seperti yang telah saya ceritakan tadi, jurusan yang saya ambil untuk S1 dan S2 saya tidak terlalu linear, karena S1 saya itu teknik sipil dan S2 saya itu teknik lingkungan. Jadi di sini ditanyakan kenapa memilih untuk melanjutkan pendidikan ke bidang yang tidak terlalu sama, bidang yang tidak linear, itu kenapa? Seperti yang saya jawab tadi di bagian pertama, saya memberitahu bahwa saya telah ikut beberapa kegiatan volunteer. Nah, jawaban saya saat itu adalah dengan mengikuti kegiatan volunteer membersihkan kota Kupang itu, saya sadar bahwa selain dari ilmu teknik yang saya pelajari, bukan hanya tentang bangunan saja, bukan hanya tentang bagaimana kita membangun sebuah bangunan, tetapi juga bagaimana kita memelihara lingkungan itu sendiri. Jadi menurut saya ada korelasi antara membangun dan memelihara. Jadi teman-teman usahakan jawaban, jika ada yang memilih
jurusan yang tidak linear, usahakan tetap ada benang merah antara jurusan S1 teman-teman dan jurusan dari S2 teman-teman. Seperti itu. Lalu, saya juga ditanyai beberapa kali tentang kenapa memilih Italia. Karena jurusan saya adalah teknik lingkungan. Kalau menurut pewawancara saya itu, teknik lingkungan itu yang baik jika saya mengenyam pendidikan di Denmark. Karena waste management mereka itu sudah sangat bagus. Tetapi saya memberikan contoh secara nyata. Teman-teman bisa memakai cara jawab saya di sini, mungkin bisa menjadi tips untuk teman-teman. Di sini saya menjawab kenapa saya memilih Italia itu karena keadaan negara Italia dan negara Indonesia, negara kita itu sama. Saya di sini berfokus pada pengolahan sampah. Untuk Indonesia sendiri, Indonesia itu adalah salah satu negara dengan produksi sampah terbesar di Asia. Begitu pula Italia. Italia adalah Italia adalah negara dengan produksi sampah plastik terbanyak di Eropa. Jadi ada kesamaan antara Indonesia dan Italia. Saya menjawab di sini, saya memilih Italia karena itu. Yang pertama. Yang kedua, memilih universitas di Italia yang itu karena hasil riset mereka, hasil pengolahan yang mereka berikan, teknologi pengolahan lingkungan yang mereka berikan itu sudah diterapkan di negara mereka sendiri. Jadi ada hasil riset dari kampus mereka yang sangat berguna untuk penanganan pengolahan sampah di negara Italia. Jadi saya menjawab bahwa saya harus mempelajari secara langsung bagaimana orang-orang di sana, bagaimana masyarakat di sana membantu dalam menangani permasalahan sampah tersebut. Jadi ada korelasi kenapa saya memilih Italia, kenapa saya memilih universitas tersebut. Lalu, Desi, izin waktunya tinggal 1 menit lagi, Kakak. oh iya Kak, makasih. Ya, dan untuk pertanyaan lain lebih kepada kelebihan dan kekurangan teman-teman, apa yang teman-teman bisa petik dari kelebihan teman-teman, dari kekurangan teman-teman yang bisa membangun kepribadian teman-teman agar bisa menjadi lebih baik. Ya, menurut saya itu saja dan usahakan teman-teman itu harus benar-benar mengerti esai, mengerti apa kemauan teman-teman, dan saat teman-teman mengerti esai dan kemauan teman-teman itu, saya yakin teman-teman bisa menjawab dengan baik apa yang akan ditanyakan oleh pewawancara nanti. Ya, menurut saya itu saja dari saya, Kak Fitri. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih banyak Kak Tesi. Dreamers boleh dong Ya, di reaction tepuk tangannya untuk Kak Tesi untuk sharing yang sangat luar biasa ya Dreamers. Jadi dari tadi Kak Amran dan juga Kak Tesi sama-sama menekankan pentingnya untuk kenal sama diri sendiri dan juga kenal sama esai yang sudah Dreamers tulis. Semoga dengan sharing dari Kak Amran dan juga Kak Tesi ini semakin membuat Dreamers yakin nih supaya tadi perasaan-perasaan yang ditulis di awal yang masih shock yang masih dakdikduk bisa teratasi. Baik, Dreamers, sebelum itu saya mau ingatkan Dreamers semua akan ada link presensi yang akan di-share di kolom chat oleh tim Mimpi Anak Timur. Jangan lupa untuk mengisi link presensinya sehingga Dreamers bisa mendapatkan sertifikat MAT Talk Session malam hari ini. Baik Dreamers, karena kita sudah sama-sama mendengarkan sharing dari Kak Amran dan juga Kak Tesi, kita akan masuk ke sesi yang tentunya sudah ditunggu oleh semuanya nih. Karena pasti dari tadi sudah banyak pertanyaan yang muncul ya Dreamers. Baik, kita akan masuk ke sesi Q&A, tapi sebelum itu saya akan membacakan beberapa ketentuan Q&A pada malam hari ini. Yang pertama, peserta yang ingin bertanya secara langsung dapat menggunakan fitur raise hand dan setelah saya beri kesempatan, boleh untuk mengaktifkan kamera dan juga menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh Pemimpi Anak Timur dan juga menyalakan mikrofon untuk bisa bertanya secara langsung. Tentunya saya akan mengutamakan Dreamers yang mau bertanya secara langsung kepada Kak Amran dan juga Kak Tesi. Lalu yang kedua, peserta yang belum bisa bertanya secara langsung bisa menulis pertanyaan melalui fitur chat yang tersedia. Yang ketiga, peserta hanya diberikan kesempatan untuk menanyakan satu pertanyaan saja kepada kedua narasumber. Dan yang terakhir, moderator akan memilih pertanyaan yang telah ditulis di kolom chat sesuai dengan ketentuan panitia dan akan membacakan pertanyaan terpilih kepada kedua narasumber.
Oke, Dreamers, boleh nih langsung raise hand untuk yang mau bertanya kepada Kak Tesi dan juga Kak Amran. Oke, ini sudah ada Kak Nurskiani. Halo Kak Nuris, boleh diaktifkan dulu Kak kameranya supaya bisa bertanya secara langsung nih kepada Kak Amran dan juga Kak Tesi supaya bisa melihat nih wajah semangat untuk ikut seleksi ini. Halo Kak, Kak mohon maaf belum bisa on cam gimana nih ya Kak? Soalnya masih di luar juga. Oke Kak Nuris, boleh langsung bertanya nih ke Kak Amran dan juga Kak Tesi. Oke, baik. Silakan. Baik, terima kasih Kak. Mohon maaf sekali saya belum bisa on cam. Saya di sini mau menanyakan kepada Kakak Amran dan Kak Tesi. Di sini kan saya sudah pernah ikut substansi dan di batch kemarin itu ada beberapa poin yang menurut saya eh, membingungkan bagi saya, Kak. Karena di sini yang ditanya pertama nih, rencana kontribusi untuk 1 sampai 2 tahun ke depan. Di sini saya fokus untuk mendalami keilmuan dan juga memperluas relasi. Dan menurut para pewawancara, itu aja nggak cukup gitu, Kak. Jadi di situ saya sempat konsisten dengan jawaban saya dan ada omongan dari pewawancara itu bahwa eh, seperti ini sih Kak, kayak iya saya tahu kalau itu merupakan sebuah kontribusi juga, tapi apa nggak ada yang lain gitu Kak. Nah terus kedua juga mengenai tesis nih kayak penelitiannya sama Kak kasusnya kayak diuji konsistennya, tapi mereka memberikan saran. Nah saya bingung di sini. Ketika mereka kasih saran, ini kita tetap konsisten karena mereka ingin menguji apa kita pelin-pelan atau enggak, atau memang kita harus terima dengan baik, Kak. Karena ketika saya konsisten dengan jawaban saya pada saat itu, pewawancaranya ini bersikeras gitu, Kak, untuk ingin pendapatnya itu diterima. Nah, ketika saya terima untuk baik, Pak, saya akan mempertimbangkan dan bapaknya malah bilang iya itu hanya saran dari saya aja gitu. Jadi saya bingung di situ Kak. Mungkin kan ya sekian Kak untuk pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nuris untuk pertanyaannya. Saya langsung kasih kesempatan yang pertama untuk Kak Amran nih, untuk menjawab pertanyaan dari Kak Nuris. Silakan Kak Amran. Iya, jadi sebenarnya kalau ditanya pendapat, bagi saya segala sesuatu itu sebenarnya subjektif ya. Maksudnya pengalaman masing-masing orang akan sangat berbeda tergantung bagaimana dia menghadapi situasi dan kondisi yang dia alami gitu. Jadi kalau saya sih pandangan saya seperti ini. Boleh untuk nanti ditanya ke teman-teman yang lain lagi karena mungkin akan berbeda. Ketika ditanya tentang kontribusi, artinya hitungannya itu ketika kita selesai studi dan kita mau ngapain gitu. Nah, idealnya ketika kita belajar di kampus, itu adalah proses untuk kita mencari informasi, memperdalam ilmu. Bukan lagi ketika nanti kita sudah selesai studi, kita masih melakukan proses itu. Artinya sesuatu yang kita lakukan itu sudah lebih bertahap daripada kita masih kuliah seperti itu. Kan pertanyaannya adalah ketika rencana kontribusinya seperti apa. Oh, berarti setelah studi saya mau ngapain gitu. Saya sudah belajar, setelah itu saya ingin melakukan sesuatu atau mengimplementasi ilmu yang sudah saya dapat ini berupa apa gitu. Nah, sudah harus ada aksi nyatanya. Kalau kita hanya masih bilang masih mencari ilmu, masih membangun relasi, nah itu sebenarnya yang harus kita lakukan ketika kita berkuliah gitu. Jangan sampai kemudian penempatan eh, tugas yang harus kita lakukan itu malah tidak sesuai dengan tempatnya, tetapi kita memindah-mindahkan apa yang seharusnya kita lakukan gitu. Itu kemudian menjadi pertimbangan juga untuk diperhatikan. Nah, kemudian mengenai rencana tesisnya itu perlu untuk kemudian kita juga tahu bahwa urgensinya kita ingin menulis tentang tesis itu apa, seberapa jauh kita menguasai tentang tesis tersebut. Kemudian kita juga perlu untuk konsisten, betul, tetapi kemudian kita juga perlu untuk menerima masukan gitu daripada orang lain. Jadi kalau misalnya dihadapkan dengan situasi tersebut, tidak apa-apa untuk sebenarnya kita menerima juga, tetapi itu hanya berupa saran gitu, bukan sesuatu yang kemudian harus kita ambil atau terima secara utuh. Kita sampaikan saja bahwa, oh,
kita ingin seperti ini karena kita sudah mengkaji, kita lebih tahu bahwa permasalahan kita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi pada akhirnya kalau misalnya mau masih berbisik keras, teman-teman tidak apa-apa. Terima saja sebagai bahan masukan. Terima kasih Bapak Ibu untuk masukannya. Akan saya pertimbangkan nanti sekian, sekian, sekian. Dan yang penting teman-teman, konsistensi itu memang penting. Tetapi jangan sampai teman-teman juga mudah untuk kemudian dibawa arus gitu teman-teman. Karena memang perlu juga ada keterampilan individu daripada kita untuk mengenali siapa lawan bicara kita gitu. Jadi selama proses wawancara itu kalau misalnya kita mampu untuk mengenali mereka, oh karakter interview itu seperti ini, jadi kita seharusnya bereaksi seperti itu akan sangat baik gitu. Jadi maksimalkanlah setiap proses wawancara itu dengan baik gitu, sangat-sangat situasional. Ada kemudian orang-orang yang tipikal pewawancaranya itu dia ingin untuk melihat konsistensi kita, tetapi ada juga tipikal yang oh ini anak kayaknya keras kepala gitu. Nah, kita juga kemudian harus melihat itu sebagai suatu dinamika yang tidak statis, tetapi selalu berubah. Mungkin kalau pendapat saya seperti itu. Baik, terima kasih Kak Amran untuk jawabannya. Mungkin Kak Tesi juga mau menanggapi pertanyaan dari Kak Nuris. Silakan Kak Tesi. Ya Kak, terima kasih. Menurut saya dari pertanyaan yang seperti ini telah Kak Amran jelaskan dengan baik ya. Dari yang saya jelaskan tadi itu Kak, kalau untuk pertanyaan yang pertama itu networking plan. Itu yang teman-teman lakukan saat teman-teman mengenyam pendidikan teman-teman. Di sini networking plan itu yang tujuan yang paling pertama itulah adalah mengambil apa yang telah teman-teman pelajari, baik itu secara pengetahuan, secara pengalaman teman-teman di kota tujuan teman-teman tadi, maupun networking plan itu relasi teman-teman dengan orang-orang yang teman-teman kenal di kota yang baru tersebut. Jadi, apa yang teman-teman dapat saat kuliah dari pendidikan, dari pengalaman teman-teman, relasi teman-teman dengan orang-orang saat kuliah itu bisa teman-teman terapkan kembali, bisa teman-teman kontribut ke daerah asal teman-teman. Jadi saat selesai kuliah itu teman-teman sudah punya itu networking plan dan sudah punya relasi untuk dapat membantu teman-teman untuk bisa mengimplementasikan kontribusi yang ingin teman-teman berikan berupa seperti misalnya bekerja di satu instansi apa seperti itu. Lalu untuk yang kedua itu memang betul-betul harus konsisten dengan apa yang teman-teman tulis, tetapi usahakan untuk cara penyampaiannya. Jika teman-teman sangat konsisten itu penyampaiannya, usahakan harus bisa dengan konsisten, tapi dengan sikap yang halus juga. Jangan terlalu menunjukkan konsistensi yang bisa membuat teman-teman dianggap arogan, seperti, oh, jadi kamu konsisten itu sampai tidak mementingkan apa yang saya sarankan seperti itu. Usahakan untuk menerima masukan tersebut dengan baik, tetapi tetap konsisten dengan jawaban yang tetap yang telah teman-teman berikan dari awal. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Tesi untuk jawabannya. Bagaimana Kak Nuris? Apakah pertanyaannya terjawab? Baik Kak, mungkin ada di satu poin tadi sebenarnya yang saya tanyakan tuh si pewawancara ini bertanya ketika saya sudah dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa. Jadi di saat itulah saya tuh udah mulai berkontribusi katanya seperti itu Kak. Nah kan saya di awal itu menjawab untuk di awal saya ingin fokus untuk memperdalami ilmu terus memperluas jaringan saya seperti itu. Tapi ternyata itu tidak cukup seperti itu Kak. Nah kira-kira eh, kalau menghadapi situasi seperti itu lagi saya harus seperti apa ya Kak? Boleh Kak Omkat, silakan Kak. Iya, kalau seperti itu berarti lebih ke keadaan kita sedang studi. Nah, itu tuh sebenarnya kita bisa elaborasikan lagi jawaban kita. Misalnya, fokus memperdalam ilmu dan relasi itu kita lakukan dengan cara apa? Misalnya, oh kita mau mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Kita nanti dalam kegiatan-kegiatan tersebut, kita ingin terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, itu kan secara
ada upaya langsung yang kita lakukan gitu. Jadi kita lebih elaborasikan lagi, oh kita ingin mendapatkan ini dengan cara seperti ini, seperti ini, seperti ini, sehingga ada aksi nyata yang ingin kita sampaikan gitu. Saya kurang tahu apa yang kemudian waktu itu dijawab seperti apa, tetapi kalau misalnya menurut saya elaborasi itu penting sehingga tidak diterima sebagai sesuatu yang terlalu general atau umum, tetapi kita sampaikan bahwa aksi nyatanya itu walaupun mencari ilmu, kita juga belajar eh, lewat tempat-tempat lain, tidak hanya dengan kuliah, dan kita juga sambil untuk mengabdikan diri pada masyarakat gitu. Jadi mungkin perlu dielaborasikan saja sebenarnya, termasuk rencana penelitian kita. Kita bisa untuk mengelaborasikan bahwa oh ini nanti akan seperti ini, yang kemudian berdampak seperti ini. Jadi sebenarnya perlu dielaborasikan saja sih kalau menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Amran untuk jawabannya. Semoga terjawab ya Kak Nuris. Nanti kalau untuk lebih lanjutnya, Kak Nuris boleh sekali untuk ikut mock up dari Mimpi Anak Timur untuk bisa persiapan menghadapi seleksi substansinya. Baik, kita langsung ke penanya berikut. Ada Kak Roiner. Halo Kak Roiner. Boleh diaktifkan dulu kameranya Kak. Baik, Oh, silakan. oke. Selamat sore. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan nama saya Royner, biasa dipanggil Roy. Nah, pertanyaan saya sih lebih ke kita kan, misalnya saya kan bekerja nih. Terus pekerjaan saya tidak linear dengan jurusan S1 saya dan juga jurusan S2 saya seperti itu. Nah, sedangkan memang dari awal saya lulus, saya pengen lanjut studi, cuma memang belum ada kesempatan untuk berproses untuk nyari beasiswa seperti itu, karena masih mau bekerja. Nah, cara kita untuk meyakinkan apa namanya interviewer biar yakin bahwa dia bukan seorang kutu loncat ceritanya. Jadi kan kita kalau bekerja juga kan kita harus yakin kita mau kerja punya punya rencana jangka panjang di pekerjaan. Tapi kan saya juga bekerja belum panjang, tetapi sudah pengen sekolah lagi seperti itu. Nah, itu kan bisa jadi catatan besar buat saya sendiri. Nah, itu yang saya mau tanya kayak gitu ke dua narasumber. Gimana sih cara kita meyakinkan interviewer bahwa walaupun kita tidak menyelesaikan jangka panjang di pekerjaan, tapi pengen lanjut studi dan pekerjaan sama lanjut studi tidak linear seperti itu. Nah, itu gimana cara meyakinkan dia untuk, oh dia anaknya memang punya niat untuk bekerja dan juga mau lanjut studi kayak gitu sih. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Roiner. Mungkin langsung saja ke Kak Tesi untuk menjawab pertanyaannya. Silakan Kak Tesi. Ya, terima kasih. Untuk keadaan seperti ini, Kak, dari saya pribadi adalah Kakak tetap harus mencari tahu benang merah dari S1 ini, benang merahnya itu apa. Meskipun ini pekerjaan dan studi Kakak itu sangat tidak linear, tidak dalam satu field yang sama, eh, dari melanjutkan S1 ke S2 Kakak itu apakah benar-benar tidak linear lagi atau apakah S1 dan S2-nya itu masih ada korelasinya, Kak? Sabar, saya tanya sedikit, Kak, bagian situ. Kalau S1 dan S2 saya masih ada korelasi. Saya biotek S1, saya lanjut biomedis S2. Oke. Berarti yang tidak linear atau korelasinya itu antara pekerjaan yang Pengalaman kerja sekarang saya dan juga itu gitu sih. Ya, menurut saya karena S1 dan S2 Kakak itu masih dalam satu field, masih linear itu berarti masih ada benang merah dan itu merupakan fondasi yang baik untuk Kakak sendiri. Tapi berkaitan dengan pekerjaan dan studi Kakak, sebaiknya Kakak itu menerangkan pada bagian apa yang akan Kakak lakukan setelah selesai S2 tadi. Kan S1 dan S2 Kakak tetap linear. Jadi kontribusi seperti apa yang akan Kakak berikan setelah mendapat pendidikan tentang apa yang Kakak setelah mendapat pendidikan S2 tadi. Kontribusi apa yang akan Kakak berikan dari pendidikan tersebut, meskipun tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Kakak, tapi Kakak harus tetap itu tadi menarik benang merah. Apa sih kontribusi yang ada korelasinya antara pekerjaan Kakak yang sekarang dengan S2 yang akan Kakak enyam nanti, seperti itu. Jadi meskipun tidak ada hubungan, tapi setidaknya ada satu benang merah yang Kakak bisa tarik dari pekerjaan Kakak dan studi Kakak. Dan kontribusi apa yang bisa Kakak berikan setelah pendidikan Kakak itu. Meskipun tidak sama dengan pekerjaan, tapi kontribusi setelah S2, karena S1 dan S2 Kakak berkorelasi,
karena S1 dan S2 kakak itu ada hubungan, jadi sepertinya kontribusi yang akan kakak berikan harusnya ada hubungan dengan apa yang kakak pelajari, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Tesi. Kalau Kak Amran ada yang mau ditambahkan dulu Kak? Iya, sedikit saja. Jadi tentu ketika mau melamar, kita punya alasan gitu. Ya. Oh, saya mau ambil jurusan ini karena begini-begini dengan pertimbangan kita. Nah, itu kemudian kita jadikan sebagai pegangan kita. Kemudian, kalau tidak relevannya pekerjaan dengan rencana lanjut studi nanti, kalau tidak salah, saya pernah ingat itu di CV itu sempat ditanyakan hal apa yang pernah kita pelajari di luar bidang kita gitu. Entah sekarang masih ada atau tidak. Nah, itu bisa dijadikan sebagai hal yang kita sampaikan begitu. Maksudnya adalah, oh kita tidak hanya belajar tentang keilmuan, tetapi kita melihat dari sudut pandang yang lain. Misalnya dalam pekerjaan ini kita belajar sesuatu yang nantinya akan bermanfaat, misalnya tentang pengorganisasian, tentang manajemen, atau lain sebagainya yang walaupun tidak relevan, tetapi itu akan bisa kita pakai ketika kita studi nanti maupun kita berkontribusi sebagai apa nanti. Mungkin itu sih tambahan dari saya. Baik, terima kasih Kak Amran untuk jawabannya. Bagaimana Kak Roiner? Apakah terjawab? Oke, terima kasih. Sudah terjawab. Ya. Oke, terima kasih Kak Roiner. Terima kasih Kak Tesi dan juga Kak Amran yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Roiner. Mungkin Dreamers ada lagi yang mau bertanya secara langsung sebelum saya berpindah nih ke yang sudah bertanya di kolom chat. Oke, sembari menunggu yang mau bertanya secara langsung, saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat nih untuk Kak Tesi dan juga Kak Amran. Yang pertama ada dari Kamaleaki. Pertanyaannya itu, apa boleh kalau kita menyebutkan kelebihan atau kekurangan kita yang belum sempat kita tuliskan dalam esai kita? Mungkin silakan Kak Tesi dulu. Kalau dari pengalaman saya pribadi, sebenarnya bisa, Kak. Karena saya juga waktu itu saat ditanya, saya menjawab ada beberapa poin yang di luar apa yang saya tulis, tetapi saya tetap menarik benang benang merah seperti yang saya omong tadi, tetap ada korelasi dari apa yang saya tulis di CV. Sebenarnya tidak apa-apa, yang penting kakak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kakak sampaikan kepada pewawancara. Baik, terima kasih Kak Tesi. Kak Amran, silakan. Boleh Cukup, ditanggapi juga pertanyaan. ya cukup sih, kurang lebih sama. Baik, oke. Pertanyaan berikutnya nih Kak Amran dan juga Kak Tesi dari Kak Ian. Pertanyaannya adalah, kalau saat wawancara nanti belum menghubungi dosen untuk menyampaikan izin permintaan supervisor untuk tesis, nanti jawabnya bagaimana? Dan apakah bisa dari kita sediakan alat tulis untuk menulis masukan? Mungkin dari Kak Amran dulu, Kak. Silakan. Iya, kalau pengalaman saya sih ketika pas wawancara itu akan diminta untuk memperlihatkan seluruh isi ruangan gitu. Jadi teman-teman dipastikan bahkan HP sekalipun akan ditunjukkan bahwa kita sudah mematikan atau off-kan HP. Jadi apalagi ada kertas atau pena di meja. Saya tidak tahu pengalaman yang lain, tapi kalau pengalaman saya tidak boleh ada sesuatu yang kemudian bisa kita lakukan apa-apa gitu. Nah, jadi kalau bisa sih jangan. Nah, untuk kenapa belum menghubungi dosen itu, saran saya sih selagi belum melakukan wawancara, coba cari informasi mengenai siapa dosen yang ada di kampus tujuan nantinya. Teman-teman kirimkan saja email ke sana, dibalas atau tidak dibalas itu urusan kemudian, tetapi paling tidak di waktu yang masih ada ini bisa dimaksimalkan untuk menunjukkan kepada interview nantinya bahwa oh saya sudah mencoba untuk mengirim email kepada mereka gitu. Walaupun tidak dibalas tidak menjadi persoalan. Tapi paling tidak coba maksimalkan waktu. Jangan sampai kemudian sudah kita tahu bahwa kondisi kita hari ini seperti ini, kita masih mengabaikan dan menunggu untuk nanti ditanya seperti itu. Itu kan juga bagian dari ketidakmampuan kita untuk mencari jalan keluar. Kita tahu kita kurang di sini, tapi kita tidak mencoba untuk mencari jalan keluar. Jadi kalau dari saya sih usahakan untuk kirim saja dulu, gitu. Mungkin itu dari saya. Baik, siap Kak Amran. Terima kasih. Kalau dari Kak Tesi,
Kalau dari saya pribadi berkaitan dengan supervisor tesis itu, dari pengalaman saya juga belum kontak, Kak. Belum kontak dosen sama sekali, belum kontak pihak di universitasnya juga. Tapi yang penting saat itu sih saya jawabnya kalau saya diberikan kesempatan dari LPDP, sudah pasti saya akan mempertanggungjawabkan hal tersebut. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah dengan mengontak dosen yang akan menjadi, yang saya pilih menjadi supervisor saya. Itu adalah hal pertama yang akan saya lakukan jika diberikan kesempatan dari LPDP. Ini dari pengalaman saya ya, Kak. Jadi untuk lebih lanjutnya ini bisa diterapkan di semua peserta itu, saya juga kurang tahu, pesimis untuk hal itu, tapi seperti yang Kak Amran beritahukan sebelumnya, sepertinya dan sebaiknya Kakak itu mencoba untuk menghubungi dosen yang akan menjadi supervisor Kakak saat untuk tesis Kakak tersebut. Seperti itu, Baik, Kak. siap. Terima kasih Kak Tesi dan juga Kak Amnun. Semoga pertanyaan dari Kak Ian terjawab. Selanjutnya ada Kak Niha lagi yang raise hand. Halo Kak Niha. Halo Kak, maaf ya, saya nggak bisa on cam nih, masuk keluar Ya, Zoom-nya. silakan Kak Iya, Niha sampaikan pertanyaan. Kak, saya ingin bertanya, kebetulan kan saya sebenarnya jalurnya harusnya targeted, tapi saya ngambil afirmasi karena menggunakan kesempatan lah istilahnya ya Kak. Tapi saya khawatir dengan pertanyaan itu akan jadi momok nanti interviewer akan bertanya kenapa nggak pilih targeted. Mbaknya kan PNS, kenapa milih afirmasi? Jadi saya ingin tahu mungkin ada kakak award yang bisa bantu memberikan inspirasi untuk jawaban saya kelak nanti jika pertanyaannya basisnya kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Niha untuk pertanyaannya. Boleh langsung dari Kak Tesi dulu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Niha. Maaf sebelumnya, Kak, ini bisa diberitahukan kenapa sampai Kakak memilih untuk mendaftar lewat afirmasi, Kak? Pertama menggunakan kesempatan dari PG-nya yang lebih rendah ya, karena mungkin jujur, karena bekerja, jadi persiapannya pasti lebih minim. Itu alasan pertama. Kedua, saya pernah ikut mock up bukan, seminar dari Leto, nggak salah itu menjelaskan kalau award dari afirmasi itu ada kesempatan pengayoman bahasa. Jadi saya pikir karena TOEFL saya udah lama expire, itu kalau saya menggunakan kesempatan itu, kelak nanti saya bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut pengayoman bahasa. Terus yang ketiga, ya karena expire-nya TOEFL saya bersamaan dengan pembukaan waktu LPDP. Jadi saya menggunakan kesempatan lah gitu, Kak. Terima kasih. Oh, jadi Kakak di sini tujuannya keluar atau ke dalam negeri, Kak? Masih dalam negeri. Kayaknya nggak Oh pakai ya, TOEFL, Kak. menurut saya kalau kasus seperti ini masih bisa sih, Kak, karena ada beberapa teman saya di Inlingua ini juga PNS dan daftarnya itu kemarin dari afirmasi dan itu tidak apa-apa sebenarnya. Yang penting kakak itu asalnya dari daerah afirmasi yang seperti kakak Iya, bilang itu tidak apa-apa sebenarnya kalau kakak PNS tapi daftarnya lewat jalur afirmasi. Karena teman-teman saya di sini beberapa itu PNS tapi daftarnya lewat jalur afirmasi. Jadi iya. menurut saya itu bukan satu masalah sih, Kak. Oh iya, terima kasih. Ya, Kak. Terima kasih Kak Tesi. Semoga pertanyaan Kak Niha bisa terjawab ya Kak. Oke, langsung ke Ya, penanya selanjutnya ada Kak Filmon. Silakan Kak Filmon. iya. Baik, selamat malam ke kakak semua. Ya, perkenalkan saya Filmon Seko dari Kupang. Ya Kak, ini saya mau sering sedikit ini karena saya sudah percobaan yang ketiga ini. Saya masih masih bingung ya sama pertanyaan yang waktu itu kan ditanya, apa yang paling membedakan Anda dengan peserta yang lain? Itu yang sampai sekarang saya belum mendapatkan formulasi jawaban yang pas untuk pertanyaan yang ini. Terus pertanyaan yang kedua, mungkin mirip juga. Kenapa LPDP harus memilih memilih Anda? Sampai sampai dengan sekarang saya belum menemukan formulasi atau jawaban yang paling tepat terkait dengan pertanyaan ini, Kak.
Mungkin dari saya itu, terima kasih buat jawabannya. Salam kenal untuk kita semua. Baik, terima kasih Kak Filmon untuk pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab oleh Kak Amran. Silakan Kak Amran. Iya, terima kasih. Menarik nih. Boleh dong Kak Filmon coba kasih tahu ke kita ketika ditanya apa yang membedakan, waktu itu jawab apa? Coba boleh di, dikasih tahu ke kita. Oke Kak, ini mungkin sharing ya. Yang ini kan percobaan yang ketiga. Yang pertama mungkin karena tidak linear juga. Waktu itu mau ambil ke teknik lingkungan juga, tapi background saya kan teknik elektro dari apa latar belakangnya teknik elektro. Nah saya mencoba untuk mengelaborasi itu apa yang membedakan saya dengan peserta yang lain. Saya mencoba untuk bilang ke mereka waktu itu, kalau saya itu sebelum menyelesaikan kuliah sudah terlibat dalam berbagai macam volunteer, terlibat di beberapa lembaga swadaya masyarakat yang fokusnya itu ke teknik lingkungan. Itu yang paling membedakan saya. Terus saya beberapa pertanyaan lain, beberapa alasan lainnya yaitu saya sudah ya terlibat di dunia kerja dan seterusnya. Kemudian yang pertanyaan yang sama juga muncul ketika tahap satu kemarin. Dan sampai sekarang, kenapa saya menanyakan ini? Karena saya belum menemukan formula yang tepat untuk itu. Kemarin juga tidak linear, mungkin karena saya dari elektro mau ke informatika. Nah itu lebih, jawabannya pasti berbeda lagi. Nah, kalau yang sekarang saya mau ambil yang linear, mau kembali lagi, mau linear ke teknik elektro, jadi mungkin nanti alasannya ya saya kebetulan saya membantu beberapa riset dosen, jadi mungkin nanti ya membedakan saya itu mungkin. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk sharingnya. Jadi, kalau menurut saya sih sebenarnya di LPDP ini sendiri segala kemungkinan bisa terjadi gitu. Termasuk ketika kita itu yang tidak linear jurusannya besar kemungkinan untuk diterima juga. Tergantung bagaimana kita mampu untuk menghubungkan antara kedua hal tersebut. Itu perlu untuk ketika kita mampu untuk menyampaikan itu dan dapat diterima, pasti kita akan direkomendasikan. Nah, mungkin satu refleksi untuk pertanyaan ini adalah ketika tahap pertama kita memilih jurusan yang lain, tahap kedua kita mengganti lagi, tahap ketiga kita mengganti lagi, artinya bahwa secara pribadi coba kita refleksikan, apakah itu sudah menjadi suatu konsistensi terhadap diri kita atau tujuan masa depan kita belum. Nah, jangan sampai kemudian kita sendiri masih mempertimbangkan segala sesuatu pada diri kita itu belum konsisten. Hari ini kita pilih ini, besok ini, lusa pilih ini. Nah, itu coba untuk kita refleksikan kembali. Sehingga kita betul-betul yakin bahwa kita itu datang dengan diri kita yang sudah tahu arah kejelasan kita itu seperti apa. Sehingga kita tidak hanya berorientasi pada segala sesuatu yang memang belum jelas keberadaannya. Itu hanya sebagai suatu refleksi. Kemudian untuk formulasi yang tepat terhadap jawaban apa yang menjadi pembeda daripada orang lain, tidak ada. Hanya bagaimana keterampilan kita untuk menyampaikan bahwa oh diri kita itu layak dengan tidak mengecilkan orang lain, dengan tidak membesarkan diri kita. Nah, itu perlu untuk kita refleksikan bagaimana kita menjawab sesuatu itu tidak mengecilkan orang lain, tidak membesarkan diri kita. Tetapi sampaikan bahwa ide atau gagasan yang saya bawa ini akan berdampak besar terhadap negara, terhadap daerah. Nah, itu akan menjadi pertimbangan untuk mereka gitu. Kalau dari saya sih seperti itu. Baik, terima kasih Kak Amran untuk jawabannya. Semoga terjawab ya tadi pertanyaannya Kakak. Dan ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir dan penanya terakhir dari Kak Suraya karena waktu kita cukup terbatas ya untuk sesi tanya jawab ini. Saya kasih kesempatan untuk Kak Suraya untuk bisa bertanya nih kepada narasumber kita malam ini. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Kakak, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Suraya Banyal. Terkait dengan apa namanya uh, penyampaian dari Kak Amran tadi terkait dengan menghubungi dosen pembimbing nanti ketika S2, apakah ada format khusus untuk menghubungi dosbim nanti untuk apa namanya menghubungi lewat email? Apakah kita perlu mencantumkan judul atau tema tesis kita nanti bagaimana formatnya, Kak? Itu aja, Kak.
Baik, terima kasih Kak Suraya. Boleh Kak Amran, karena langsung menuju ke Kak Amran nih Iya. pertanyaannya. Iya, sebenarnya untuk format khusus sendiri tidak ada, tetapi itu merupakan inisiatif kita untuk menghubungi dosen, untuk menyampaikan bahwa, oh, kita ingin untuk melanjutkan pendidikan, kita merasa tertarik dengan mereka karena mungkin kita melihat ada riset-riset mereka yang sekiranya itu sama dengan apa yang ingin kita pelajari gitu. Jadi kita kirimkan saja email kepada mereka, sampaikan maksud dan tujuan kita ingin melamar beasiswa mungkin, ingin melanjutkan pendidikan di sini. Kami tertarik dengan ibu dengan riset-riset seperti ini. Kami mohon untuk bimbingannya ketika diterima boleh membantu untuk menyukseskan atau mendampingi kita selama proses perkuliahan. Karena belum tentu juga dosen yang kita hubungi itu akan menjadi pembimbing kita nantinya. Kalau misalnya di Indonesia kan harus dibagi lagi. Tetapi paling tidak kita mencoba untuk membangun relasi dan membuka jejaring sih. Jadi tidak ada format khusus, silakan kirim saja email, sampaikan maksud dan tujuan. Dan pengalaman saya waktu itu email saya dibalas, jadi saya sangat bersyukur mendapatkan balasan. Itu saja sih. Baik, terima kasih Kak Amran. Terima kasih Kak Suraya yang sudah bertanya juga. Oke, Terima kasih. Dreamers, karena waktu kita sangat terbatas ya untuk sesi Q&A ini, untuk Dreamers yang mungkin pertanyaannya belum terjawab, boleh sekali untuk bisa bertanya secara langsung kepada Kak Tesi dan juga Kak Amran yang sudah sangat luar biasa sekali menjawab pertanyaan dan keresahan dari Dreamers semua nih malam hari ini. Oke, nanti boleh sekali bisa DM ke Instagramnya Kak Tesi dan juga Kak Amran, ataupun bisa melalui Instagramnya Mimpi Anak Timur. Ataupun untuk dreamer semua yang merasa belum cukup siap nih, nanti boleh sekali untuk mendaftar sebagai menti di mock up interview bersama Mimpi Anak Timur. Oke, Dreamers, sesi Q&A kita telah berakhir, dan untuk mengapresiasi Kak Amran dan juga Kak Tesi yang sudah mau hadir dan secara sukarela nih sharing kepada kita semua malam hari ini, kami dari Mimpi Anak Timur akan memberikan sertifikat apresiasi kepada Kak Tesi dan juga Kak Amran. Dan untuk itu saya mengundang Kak Iksan sekali lagi selaku PIC MAT Talk Session malam hari ini untuk menyerahkan sertifikat kepada Kak Amran dan juga Kak Tesi. Silakan Kak Iksan. Oke, terima kasih Kak Fitri. Eh, Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, ada Kak Tesi dan juga Kak Amran, yang sudah membersamai kami dalam kegiatan MAT Talk Session 1 ini. Terima kasih banyak. Berikut akan kami berikan sertifikat. Eh, Mohon maaf Kak, jika ada kekurangan dari kami Mimpi Anak Timur, hanya ini yang bisa kami kasih kepada narasumber. Semoga bisa bermanfaat sertifikat ini kepada Kakak dan uh, semua kebaikan dan juga kontribusi dari kakak narasumber yang sudah diberikan dapat dibalas oleh Tuhan. Oke, mungkin operator bisa langsung ke sertifikatnya. Oke, yang pertama kita kasih ke Kak Amran. Ini mungkin langsung operator di apa diambil gambarnya. Saya hitungnya 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Amran atas partisipasinya. Semoga bermanfaat sertifikat yang kami kasih ini. Kemudian selanjutnya, oke, sertifikat yang berikutnya kami kasih kepada Kak Tesi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga sertifikat yang kami berikan ini dapat bermanfaat bagi kakak dan juga semua kebaikan dan juga kontribusi kakak kepada Mimpi Anak Timur sebagai narasumber ini bisa menjadi insight bagi teman-teman yang sudah mengikuti. Kita ambil gambar ya Kak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak narasumber. Mungkin ini saja yang bisa kami kasih. Terima kasih dan semoga ilmu yang dibagikan bermanfaat bagi kami. Terima kasih, saya kembalikan Kak Fitri. Baik, terima kasih Kak Iksan, dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Kak Amran dan juga Kak Tesi yang sudah mau secara sukarela sharing pada malam hari ini. Semoga Kak Amran dan Kak Tesi tidak bosan ya untuk diundang oleh Mimpi Anak Timur dalam sesi-sesi selanjutnya. Oke, Dreamers,
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak ya untuk Dreamers atas antusiasnya sudah mau hadir dan menyimak sharing dari kedua narasumber kita yang sangat keren sekali malam hari ini. Kita boleh sama-sama dong tulis harapan baiknya untuk Kak Amran dan juga Kak Tesi. Untuk Kak Amran yang sementara melanjutkan studinya saat ini di Universitas Indonesia, dan juga untuk Kak Tesi yang saat ini sedang dalam proses pengayaan bahasa dan juga persiapan untuk melanjutkan studinya. Semoga segala hal yang dilakukan oleh Kak Amran dan Kak Tesi bisa diperlancar. Oke, boleh dong diaminin Dreamers di kolom chat. Oke, baik. Terima kasih Kak Amran dan juga Kak Tesi. Kami juga sekali lagi dari Mimpi Anak Timur mau mengucapkan terima kasih banyak kepada keempat media partner Mimpi Anak Timur yang sudah mau bersama-sama dengan Mimpi Anak Timur menyukseskan MAT Talk Session malam hari ini. Yang pertama ada Mata Garuda Maluku Utara, ada Academic Center, ada Siger Education, dan juga Beasiswa Timur. Semoga keempat media partner ini juga tidak bosan-bosan untuk selalu bersama-sama dengan Mimpi Anak Timur untuk kegiatan-kegiatan Mimpi Anak Timur lainnya. Dan untuk Dreamer semua yang tadi pertanyaannya belum terjawab atau mungkin masih ada keresahan-keresahan dalam proses persiapan untuk menghadapi seleksi substansi ini, kita akan ada mock-up interview LPDP by Mimpi Anak Timur dan hari ini adalah hari terakhir pendaftaran sebagai menti. Jadi silakan daftarkan diri kalian karena tentunya Dreamer semua akan dimentoring oleh mentor-mentor yang sangat keren-keren tentunya di Mimpi Anak Timur. Oke, Dreamers. Dan untuk Dreamers yang mungkin tadi terlewat, tidak mengikuti dari awal sesi malam hari ini, boleh sekali untuk menonton kembali cuplikannya di media sosialnya Mimpi Anak Timur, di kanal YouTube Mimpi Anak Timur Indonesia. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan atau ada hal-hal yang mau didiskusikan, boleh sekali untuk menghubungi di media sosial Instagramnya Mimpi Anak Timur, kemudian bisa di TikTok Mimpi Anak Timur, lalu melalui email dan juga LinkedIn Mimpi Anak Timur. Jadi Dreamer semua jangan khawatir untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa ditanyakan kembali melalui DM Instagram Mimpi Anak Timur atau boleh langsung kepada kedua narasumber kita yang keren-keren malam hari ini. Baik Dreamers, kami Mimpi Anak Timur juga berharap Dreamer semua yang hadir pada malam hari ini bisa sukses dalam seleksi substansinya dan tentunya proses persiapannya bisa lancar. Amin. Oke, karena tadi saya bukanya juga dengan pantun, saya juga mau tutupnya dengan pantun dan saya mengajak semuanya untuk kasih cakepnya nih. Oke. Ke taman kota bersama kekasih hati. Cakep. Duduk santai sambil membaca. Cakep. Terima kasih sudah hadir sampai selesai. Kakak. Sampai bertemu di acara MAT selanjutnya. Saya Fitri Ayuningsi selaku Master of Ceremony pada acara malam hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa di acara Mimpi Anak Timur selanjutnya. Selamat malam. Terima kasih kakak-kakak semua. Sukses semua. Terima kasih kakak-kakak Sehat semua. selalu. Selalu. God bless. God bless.